Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Taufik Rohman dengan NPM 23170510565. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 SDA. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa kompleksitas waktu atau time complexity dari masing-masing algoritma? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu time complexity terlebih dahulu. Jadi time complexity itu adalah suatu algoritma yang menggambarkan bagaimana waktu proses algoritma bertambah seiring bertambahnya ukuran masukan. Nah, ini dilambangkan dengan notasi O besar seperti OFN di mana Fn mewakili fungsi yang menentukan batas atas laju pertumbuhan algoritma. Lalu contohnya seperti ON, berarti waktu proses algoritma bertambah secara linier seiring dengan ukuran masukan. O n kuadrat berarti waktu proses bertambah secara kuadrat dan O log n berarti waktu proses bertambah secara logaritmik. Lalu bagaimana dengan kompleksitas waktu dalam DFS? Jadi DFS itu apa? DFS itu Depth First Search. Nanti juga ada singkatan dari BFS yaitu Birth First Search. Jadi bagaimana kompleksitas waktu dalam DFS? Jadi kompleksitas waktu itu di dalam DFS ditentukan oleh jumlah simpul atau node dan sisi pada grafik. Dan untuk setiap simpul, DFS mengunjungi semua simpul yang berdekatan secara rekursif. Dan dalam kasus terburuknya, DFS itu dapat mengunjungi semua simpul dan sisi dalam grafik. Oleh karena itu, kompleksitas waktu DFS adalah O V plus E, dengan V mewakili jumlah simpul dan E mewakili jumlah sisi pada grafik. Lalu bagaimana dengan kompleksitas waktu pada BFS? Jadi kompleksitas waktu pada BFS juga ditentukan oleh jumlah simpul, node, dan sisi pada grafis. Tapi BFS juga mengunjungi semua simpul di setiap level grafik sebelum berpindah ke level berikutnya. Lalu dalam kasus terburuknya, BFS dapat mengunjungi semua simpul dan sisi dalam grafik. Oleh karena itu, kompleksitas waktu pada BFS adalah O V plus E, dengan V mewakili jumlah simpul dan E mewakili jumlah sisi pada grafik. Lalu lanjut ke nomor 2. Pertanyaan itu adalah, apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut? Jadi, perbedaan utama antara BFS dan DFS itu adalah yang pertama itu ada BFS mengeksplorasi grafik level demi level. Sementara DFS itu mengeksplorasi grafik dengan menelusuri setiap cabang sedalam mungkin. Lalu BFS juga menggunakan struktur data antrian, sedangkan DFS itu menggunakan struktur data tumpukan. BFS juga itu menggunakan lebih banyak memori daripada DFS karena menyimpan node yang dikunjungi dalam struktur data antrian. Lalu kompleksitas waktu pada BFS itu diwakili oleh O B pangkat D, sedangkan DFS memiliki kompleksitas waktu O B pangkat M, di mana B mengacu pada faktor percabangan, D menunjukkan kedalaman grafik, dan M menunjukkan maksimum kedalaman grafik secara umum. Untuk graf yang lebih besar dengan faktor percabangan yang tinggi, DFS lebih cepat dibandingkan BFS. Lalu dalam hal kelengkapan, BFS itu pasti akan menemukan solusinya jika ada, sedangkan DFS mungkin terjebak dalam loop tak terbatas jika grafiknya memuat siklus. BFS juga dijamin dapat menentukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, sedangkan DFS tidak boleh mengungkap melalui jalur terpendek. BFS juga dapat dimodifikasi untuk mencari jalur terpendek dalam grafik berbobot dengan mengganti struktur data antrian dengan antrian prioritas, sedangkan DFS itu tidak bisa. DFS juga menjelajahi jalur terdalam terlebih dahulu, sedangkan BFS menjelajahi semua node di level saat ini sebelum berpindah ke level berikutnya. Lanjut ke nomor 3, lalu cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut? Ada beberapa problem yang dimana BFS itu paling cocok. Contohnya seperti yang pertama itu ada menemukan jalur terpendek pada graf tak berbobot. Lalu yang kedua itu ada menjelajahi keadaan permainan atau teka-teki dengan kedalaman tetap.
Lalu ada yang ketiga, melintasi pohon atau grafik dengan faktor percabangan kecil. Lalu bagaimana dengan DFS? DFS contohnya seperti yang pertama itu ada menemukan kedalaman maksimum pohon atau grafik. Lalu yang kedua itu ada mencari jalan di labirin atau di labirin. Lalu yang ketiga itu ada melintasi pohon atau grafik dengan faktor percabangan. Dengan faktor percabangan besar. Lanjut ke nomor 4. Sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Langsung ke grafiknya. Baik, di sini ada grafik BFS dan DFS. BFS itu yang bukan garis putus-putus, sedangkan yang DFS itu yang garis putus-putus. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa grafik yang digunakan itu untuk membandingkan antara algoritma DFS dan BFS. Lalu graf yang digunakan di sini adalah graf tak berbobot. Dan grafik ini menunjukkan hubungan antara dua variabel yaitu N dan BS. N dan BS. Variabel N ini mewakili jumlah simpul dalam graf, sedangkan variabel BS itu untuk mewakili waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menjelajahi graf. Lalu bagaimana perbandingan performa antara algoritma DFS dan BFS? Jadi berdasarkan kurva pada grafik ini, terlihat bahwa algoritma BFS memiliki performa yang lebih baik dibandingkan algoritma DFS untuk semua nilai N. Hal ini dapat dilihat dari kurva BFS ini, yang selalu berada di bawah kurva DFS, yang artinya untuk nilai N yang sama, algoritma BFS selalu membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menjelajahi graf dibandingkan algoritma DFS. Lalu ke pertanyaan kelima, berikan pendapat kalian mengapa algoritma yang kamu pilih adalah pilihan terbaik dan sesuai dari algoritma lainnya. Jadi di sini kenapa saya memilih BFS seperti yang saya jelaskan tadi karena eh, BFS ini lebih cepat dibandingkan DFS. Dan juga ada beberapa alasan lainnya yaitu algoritma BFS ini menjelajahi graf secara level order. Ini berarti bahwa algoritma BFS akan selalu mengunjungi semua simpul pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Lalu pendekatan ini juga lebih efisien untuk graf tak berbobot karena semua sisi dalam graf memiliki bobot yang sama. Algoritma BFS juga menggunakan QUI untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. QUI adalah struktur data yang efisien untuk menyimpan dan mengambil elemen berdasarkan urutan kedatangannya. Ini membuat algoritma BFS lebih efisien dalam menjelajahi graf yang memiliki banyak cabang. Algoritma BFS juga tidak memiliki risiko terjebak dalam loop, berbanding terbalik dari DFS yang memiliki risiko terjebak dalam loop jika graf memiliki banyak siklus. Hal ini tidak terjadi pada algoritma BFS karena algoritma BFS selalu mengunjungi semua simpul pada level yang sama sebelum beralih ke level berikutnya. Lalu kesimpulannya apa dari penjelasan yang saya jelaskan tadi? Bahwa algoritma BFS itu ada algoritma yang lebih baik dan lebih sesuai untuk graf tak berbobot dibandingkan algoritma DFS. Algoritma BFS memiliki performa yang lebih baik dan lebih efisien dalam menjelajahi graf tersebut. Tapi perlu diingat juga bahwa kesimpulan ini hanya berlaku untuk graf tak berbobot. Untuk jenis graf lain, algoritma DFS mungkin lebih baik dan lebih sesuai. Oleh karena itu, penting juga untuk mempertimbangkan jenis graf dan informasi yang dicari sebelum memilih algoritma yang tepat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.